Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maghfirah Rizky Maulida. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Tazkiyatun Nafs, Muhammad Fikri Salam, Muhammad Raihan Bismillah, Muti Mutmainah, Nurul Maghfirah, Nurul Alfiani, Raffi Hidayat Ruswandi, dan juga Tesi Tri Rahayu. Di sini kelompok 3 akan membahas mengenai pengaruh pseudo community terhadap masyarakat Islam. Tetapi sebelum membahas ke inti materi, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pendahuluan. Dengan masuknya media baru, misalnya seperti internet, sangat berpengaruh terhadap cara berkomunikasi. Tak hanya itu, kita juga mendapatkan banyak sekali informasi. Media baru kini banyak diminati oleh masyarakat karena mampu menampilkan berbagai macam tampilan yang menyatakan video dan juga audio visual. Media sosial bisa diakses melalui internet dan juga paling banyak digunakan karena populer di masyarakat. Masyarakat juga menggunakan sosial media untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mempresentasikan diri, berbisnis, komunikasi dengan orang jauh, belajar, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya media baru ini, melahirkan berbagai cabang aplikasi seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan WhatsApp. Tetapi yang paling populer digunakan di masyarakat adalah WhatsApp, karena mampu memberitahukan kepada halayak umum tentang sesuatu yang diunggah oleh seseorang ke media sosial. Hal ini membuktikan bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam new media harus terus didorong dan didukung. Pemerintah juga harus lebih mengedepankan betapa berpengaruhnya bermedia terhadap perkembangan manusia. Nah, untuk materi ini akan dibahas oleh teman-teman saya berikut ini. Pengertian pseudo community. Pseudo communication adalah sebuah perkumpulan manusia yang melakukan interaksi melalui media sosial atau dunia maya. Manusia-manusia tersebut memanfaatkan perkembangan zaman yang telah berkembang. Pseudo communication ini sering disebut dengan fase bulan madu karena fase ini menggunakan pemanfaatan perkembangan teknologi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dalam pemanfaatan pseudo communication ini, anggotanya diberi kenyamanan untuk berinteraksi secara intens di dalam ruang lingkup dunia maya. Pseudo communication ini juga sangat paham terhadap situasi global yang dimana sangat bergantung pada internet ataupun sejenisnya. Oleh karena itu, pseudo communication ini sangat bagus dilakukan oleh manusia-manusia yang kurang berperan aktif secara langsung. Tetapi, jika ingin melakukan interaksi secara pseudo communication, anggotanya harus bisa memahami teknik IT dan juga memahami kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan teknologi. Proses terjadinya pseudo communication terjadi oleh beberapa hal, di antaranya satu, setiap orang bertemu di ruang virtual. Untuk menjadi pseudo communication, yang pertama itu bertemu di ruang virtual. Untuk sekarang, para anggota pseudo communication dimudahkan dengan kemajuan teknologi yang memunculkan beberapa platform internet seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Munculnya ini sangat berpengaruh terhadap pseudo communication, di mana anggotanya merasa nyaman saat melakukan pseudo communication. Yang kedua adalah terbentuknya pseudo communication. Fase ini memanfaatkan ruang virtual, di mana fase ini menjadi sebuah komunitas virtual. Dikarenakan setiap orang tidak dapat mengetahui secara mendalam sudut pandang masing-masing, sehingga jarak yang memisahkan mereka menjadikan individu satu sama lain menjalankan interaksi dengan baik di dalam sebuah platform seperti WhatsApp dan Facebook. Yang ketiga adalah fase chaos. Fase ini berlangsung sejak lama sebelum adanya media sosial. Fase ini dimulai sejak suatu komunitas yang melakukan kopi darat, yang dimana pertemuannya dilakukan secara langsung. Pada saat fase ini, permasalahan dan konflik bermunculan, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini, mereka mengubah menjadi komunitas yang
pseudo communication. Yang keempat adalah fase emptiness. Di dalam fase ini, para anggotanya mulai memikirkan untuk pengembangan dalam komunitas seperti pembentukan struktur organisasi dan tujuan dari organisasi agar supaya memastikan bahwa suatu komunitas ini jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media baru. Media baru adalah saluran informasi di mana pengguna lebih aktif sehingga mempunyai tingkah laku tersendiri yang sangat variatif dalam berkomunikasi digital tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Karakteristik dari media baru yaitu digital, proactive, visible, real-time, and memory, ubiquitous, and network. The impact of new media on customer relationship, Journal of Cervic Research. Media sosial telah merubah komunikasi manusia. Bahkan proses komunikasi tersebut sangat melekat di masyarakat modern, sehingga sangat mungkin dalam beberapa dekade ke depan terdapat perubahan yang signifikan. Namun, pada saat ini, media sosial berperan sebagai alat komunikasi dan penyebar informasi. Dengan adanya media komunikasi, penyebaran informasi, dan pesan dapat membawa perubahan pada masyarakat. Jadi perubahan tersebut dapat menimbulkan ciri khas yang berbeda dengan kenyataan sekarang. Secara definitif, masyarakat nyata adalah kehidupan yang dapat diraskan oleh inderawi yang nyata, sehingga segala aktivitas yang dilakukan antar manusia dilakukan melalui inderawi. Sehingga masyarakat nyata adalah yang dapat dibuktikan di sekitaran manusia yang mencakup ciri-ciri fisik. Ciri fisik yang dapat terlihat itu seperti yang melekat pada individu, jumlah peserta pada komunitas tersebut, kegiatan, aturan, dan lain sebagainya. Mereka dapat dilihat keberadaannya. Selain itu, terdapat masyarakat maya, virtual herd community, dapat diartikan sebuah kehidupan yang tidak dapat diinderakan oleh penginderaan manusia, tetapi dapat dirasakan melalui sebuah realitas, dan mereka melakukan sebuah kehidupan masyarakat nyata melalui dunia maya. Selanjutnya, pemanfaatan pseudo community. Di dalam pseudo communication pasti mempunyai tujuan agar komunitas ini terlihat aktif dan mudah dikenal di masyarakat. Karena suatu komunikasi itu harus bermanfaat bagi anggota dan juga masyarakat setempat. Pseudo communication ini harus memiliki tujuan untuk mendekatkan dengan masyarakat dengan cara memberikan edukasi terhadap ilmu teknologi dengan cara melakukan dakwah. Salah satu tujuan dari pseudo communication ini adalah dengan berdakwah melalui media baru. Pseudo communication ini bisa menggunakan media baru untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa? Karena dengan adanya media masyarakat dimudahkan juga untuk mengakses dimanapun dan juga kapanpun. Berdakwah melalui media ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari menggunakan media ini yaitu memudahkan untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi kita dimanapun itu dapat mengakses melalui media maya atau media baru tanpa melihat situasi bagaimanapun. Di sisi lain, kekurangan dari pemanfaatan media baru ini salah satunya yaitu jaringan internetnya, karena jaringan internet ini menentukan untuk keberlangsungan pemanfaatan pseudo communication ini. Pemanfaatan pseudo menggunakan media baru sangatlah banyak selain pemanfaatan untuk berdakwah. Pemanfaatan lain dari pseudo communication yaitu memberikan edukasi seperti edukasi penelitian dan edukasi bisnis kepada masyarakat yang ingin memanfaatkannya dari media baru ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dakwah semakin variatif dan fleksibel. Dahulu kalau berbicara dakwah, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seorang ustadz yang berdiri di atas mimbar dengan para mustami'in berada di depannya. Itu sebelum terjadinya era komunikasi informasi. Akan tetapi,
Seiring perkembangan media teknologi dan komunikasi, dakwah tidak lagi harus dalam masjid, tidak harus lagi di atas mimbar, tetapi sudah bisa dilakukan sambil tiduran dengan menggunakan gadget dan sebagainya. Kalau dulu harus menempuh waktu yang sangat lama untuk mencapai tempat yang terpencil, sekarang hanya butuh waktu sepersekian detik dengan menggunakan akses internet. Kalau dulu dakwah hanya berupa teriakan-teriakan dari suara keterikatan, antara dakwah dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi sangatlah erat sekali. Hal itu dikarenakan adanya kemungkinan untuk saling mengisi antara keduanya. Dalam arti, media komunikasi bisa menjadi sarana bagi dakwah untuk dapat menyebarkan konten dakwahnya supaya bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit untuk diakses yang tidak mungkin untuk didatangi secara langsung oleh para dai. Demikian halnya dengan dakwah, bisa berguna sebagai kontrol terhadap konten yang ditampilkan oleh media komunikasi supaya lebih bermoral dan sesuai dengan peraturan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sekarang bisa berupa tulisan diposting di blog, berupa pesan singkat lewat BBM, WA, dan atau status yang terpampang di akun Facebook dan sebagainya. Dakwah bisa juga berupa video yang diunggah di YouTube atau dikirim via email dan sebagainya. Semakin beragamnya media yang tersedia akan semakin memberikan banyak opsi kepada dai untuk menyampaikan pesan dakwahnya secara maksimal. Walaupun sebenarnya keberadaan media dakwah bukanlah penentu utama bagi kegiatan dakwah, akan tetapi media ikut memberikan andil yang besar untuk kesuksesan dakwah. Memang pada hakikatnya keberadaan media hanya sebagai penunjang dan bukan sebagai penentu, karena pada hakikatnya unsur utama dalam pelaksanaan dakwah tetaplah bergantung pada kemampuan dai atau pendakwah dalam mengelola penyampaian dakwahnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang problem di masyarakat yang semakin komplit. Dengan berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, memungkinkan saja banyak menciptakan berbagai hal baru dari segala bidang. Baik itu dalam bidang TIK mungkin akan memunculkan media konvergensi atau media baru. Pada era teknologi komunikasi ini, kita harus menghadapi situasi yang lebih berat atau tidaklah ringan. Bagi negara berkembang sendiri dengan adanya muncul modernisasi ini mengakibatkan terjadinya perubahan transisi dalam keseharian masyarakat, yaitu dari tradisional menuju modern. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna internet, apalagi pembuat konten kreator atau konten dakwah, harus menggunakan metode yang menarik. Mengapa demikian? Karena di dalam media terdapat banyak ragam pesan berunsur negatif. Contohnya saja di dalam siaran televisi yang selama 24 jam. Hanya 1-2 jam saja siaran mengenai keagamaan. Sisanya 22 jam atau 23 jam dipenuhi oleh konten yang tidak bermakna atau tidak jelas, bahkan mengandung unsur-unsur kekerasan. Itu semua sangat dikhawatirkan bagi kita kaum muslimin, terlebih anak kecil yang gemar menonton televisi. Dengan begitu, apabila acara tersebut ditonton, efeknya pun tidak akan main-main. Hal di atas bahkan belum dikategorikan sebagai tantangan yang disebabkan oleh internet. Seperti apa yang kita ketahui, memiliki konten yang lengkap dan bermacam, dapat diunggah, di-download kapan saja terlebih dahulu, dengan meningkatkannya kualitas jaringan dari 3G menjadi 4G. Bahkan sekarang sudah ada di 5G ya, yang memberikan kenyamanan pada penggunanya tanpa ada hambatan terhadap sinyal yang lambat dan sebagainya. Banyak konten media yang sangat sulit untuk dikontrol. Dengan begitu pun yang seharusnya konten dakwah sebagai pembandingan harus ikut beragam dan harus menyasar ke semua segmen bagi menggunakan media. Dengan begitu,
menuntutnya pendakwah atau seorang dai untuk ikut serta aktif dalam menggunakan konten media Islami atau materi yang sesuai dengan perubahan zaman, keadaan, dan gaya hidup pendakwah yang menjadi ladang dakwahnya. Terima kasih. Untuk sekarang ini, para anggota Pseudo Communication dimudahkan dengan kemajuan teknologi yang memunculkan beberapa platform internet seperti WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya, sehingga jarak yang memisahkan mereka menjadikan individu satu sama lain. Menjalankan interaksi dengan baik dengan platform seperti WhatsApp atau Facebook atau yang lainnya telah dijelaskan oleh Kavanagh dalam studi kasusnya. Topik penelitiannya dibahas dalam network sosial. Pada saat fase ini, permasalahan mungkin bermunculan, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini, mereka mengubah komunitas yang Pseudo Communication yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Bahkan proses komunikasi tersebut sangat melekat di masyarakat modern, sehingga sangat mungkin dalam beberapa dekade ke depan terdapat perubahan yang signifikan. Namun, pada saat ini, media sosial berperan sebagai alat komunikasi yang menyebabkan penyebaran informasi. Dengan adanya media komunikasi ini, penyebaran informasi dan pesan dapat membawa perubahan pada masyarakat. Pseudo Communication ini harus memiliki tujuan untuk mendekatkan dengan masyarakat dengan cara memberikan edukasi terhadap ilmu teknologi dengan cara melakukan dakwah. Pseudo Communication ini bisa menggunakan media baru yang mencapai tujuan tersebut, karena dengan adanya media masyarakat memudahkan juga untuk mengakses dimanapun dan kapanpun. Berdakwah melalui media ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan juga banyak konten media yang sudah terkontrol dengan begitu, yang seharusnya konten dakwah sebagai pembanding harus ikut serta beragam dan harus menyasar semua segmen bagi yang menggunakan media. Dengan begitu menuntut pendakwah atau seorang dai untuk tetap aktif dan memberikan konten media Islami atau materi dan perubahan zaman, keadaan, dan gaya hidup pendakwah yang tidak ada dakwah. Seperti yang kita tahu, dakwah menjadi suatu kegiatan yang dunia dan kondisi muslim untuk menyebarkan kebenaran. Dari itu, Allah sesungguhnya melakukan dan hadis yang sudah pasti kebenarannya. Mau tidak mau, kita tidak bisa, jadi harus membuat metode yang pas, penyampaian pesan yang menarik. Itu konsep dakwah yang menarik. Dan permasalahan lain tadi sudah dibahas, dapat solusi yaitu dengan mengelaborasikan antara dai dan ahli ilmu pengetahuan agama Islam. Sekian dari topik kita. Maaf, ada kesalahan.